السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan taufiknya kita bau laksanayang atau nunayang kewajiban-kewajiban ta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasana ita ijaru makhluk, ijari hamba ini Allah nyiptaang ita dengan tujuan yang sangat mulia. Tujuan sangat mulia yaitu merendahkan lekta baik secara keyakinan, kemudian di dalam masalah ucapan atau lisan, dan begitu juga di dalam perbuatan. Kita harus merendahkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadinya rahimani wa rahimakumullah, tatkala seorang hamba menghinakan dirinya di hadapan Allah sebagai Rabb yang maha menciptakan, maka ini adalah satu kemuliaan. Ya, muntamili jari manusia atau hamba yang mulia hinakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Peruntukkan hidup mati ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, hidup matiku lillahi rabbil alamin, untuk Allah Rabb semesta alam. Artinya tak tentu-tentu ya, mengorbankan semua hidup kita untuk Allah di dalam masalah ibadah. Ikhlaskan ibadah itu para jemaah, ya, ikhlaskan ibadah itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Antik tajari manusia imuliano, dan sebaliknya mon penghambaan ini kepada selain Allah, karena selain Allah arna makhluk ciptaan Allah, maka kita merendahkan martabat tajari makhluk itu sendiri. Kita manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal. Untuk apa? Berpikir, takadu berpikir. Namun banyak akalnya ini ya nang kadu berpikir tatkala penghambaan nono kepada selain Allah atau menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Maka hakikatnya ita ini ta menghina lita, ita minang lita kehinaan. Rahimani wa rahimakumullah. Sehingga sekali lagi rasa syukur yang
sangat utama adalah mensyukuri nikmat ibadah di atas tauhid. Yang kedua, mensyukuri nikmat ibadah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak orang diberikan kesempatan untuk mengenal Islam, beragama Islam, namun apakah di atas sunnah? Belum tentu. Belum tentu para jamaah. Jarina tatkala Allah ngembang ita anugerah, ngembang ita petunjuk beribadah sesuai dengan atau di atas sunnah Nabi, tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hal kedua anugerah sangat belik lekan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga para jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah ngembang ita kesehatan. Allah endah ngembang ita keluangan waktu. Dan banyak orang yang ketika diberikan kesehatan, apakah ahlapuk sehat nanono di dalam beribadah, banyak yang lalai juga. Dan begitu juga kaitannya dengan waktu luang. Lui ita ngembang waktu oleh Allah Subhanahu wa taala yang sayugianya sepantasna waktu nono taluang letak untuk perbanyak ibadah, perbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun sebaliknya diisi dengan hal-hal yang sia-sia. Yang sedangkan di antara hal yang harus kita jaga, sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, igtanim khamsan qabla khamsin. Jaga 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang kebalikan lekan perkara yang pertama. Di antara perkara tersebut, sihhataka qabla saqamik atau maradik. Sehat sebelum tak sakit. Kah mun waktu yang sakit najak tahu tagin lalu ngaji. Kah sambung tak sehat ini tak ngaji. Ketika tak sakit tahu tagin baca Quran. Susah, sulit. Sedangkan di saat sehat tak sendiri, Al-Quran lupa tah. Di saat sehat tak sendiri, banyak kajian-kajian ilmu atau majelis-majelis ilmu yang terlewatkan begitu saja. Kemudian yang berikutnya, faragaka qabla syughlik, yaitu waktu luangmu. Ngembang kita keluangan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunakan, jaga baik-baik. Bagaimana cara kita menjaga waktu tersebut? Isi dengan ketaatan, isi dengan amal soleh, isi dengan hal-hal yang bermanfaat untuk dunia akhirat kita. Sebelum tak repot, bangun wahna datang repot saja. Ibu-ibu, sebelum terrepot, gunakan. Ada di antara ibu-ibu mungkin nyakan berdua anak becik masih, gunakan sebaik mungkin. Mun wahna kedong ngarak anak penujak ba. Mau pengen ngaji, mau pengen baca Quran. Susah. Maka gunakan. Rahimani wa rahimakumullah. Kelanjutan pengajian di dalam hadis-hadis atau tamaca hadis-hadis dalam kitab Bulughul Maram, di dalam kitab Al-Jami' yang khusus ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Di dalam kitab Al-Jami' ini terhimpun hadis-hadis tentang akhlak dan adab. Kita masuk pada hadis yang kedua. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu
Ia mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah orang yang lebih bawah dari kalian, lebih rendah. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan lihat yang lebih tinggi. Ya tasal liita. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Dan itu lebih pantas supaya kalian tidak meremehkan atau merendahkan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kalian. Hadis ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kaitannya dengan bagaimana cara anda untuk mandang porsi dunia. Bagian dunia ini kumbe ke saranta, ya ke pen bagian dunia no, ya tanyesel atau kita tidak kecewa, ya, dan kita tidak merasa merugi tatkala bagian dari dunia itu kita tidak dapatkan. Ini rumusnya. Ya, muntamalang ya isi lekan hadis yang singkat ini bahwasanya Nabi mengatakan, lihat orang yang lebih rendah dari kalian dalam masalah dunia, dalam masalah harta. Kita nangka berdua Honda, bude motor, kita masih bateri lain ngadu sepeda, ya. Kita ngadu sepeda, arak cuman lekak doang, ya. Ada yang bisa jalan, namun lihat lui tu ngadu sepatu roda, apa kursi roda kepak, atau bahkan ita leka bersandal, lui yakna bersandal karena tidak mampu membeli sandal para jamaah. Jadi begitu. Dan dengan cara yang demikian, nenek imina ita selalu mensyukuri nikmat sekecil apapun yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan. Kita akan menjadi orang yang apa? Kita terbebas lekan kufur nikmat, mengingkari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan. Rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita melihat bagaimana tentang dunia, ya nagin buik-buik gentah rawasang dunia ini, bayar doang. Ya. Dunia terus. Rumah. Apa yang dah? Kendaraan. Apa yang dah? Kepeng, benang, meni, ya, bekal kita sehari-hari, bagian dari kemewahan-kemewahan dunia yang lainnya, ya lagi tutuk-tutuk. Lagu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bagaimana posisi dunia dibandingkan akhirat sangat jauh. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu jauh lebih bagus. Jadi di dalam melakukan hal-hal kebaikan, ijari standar hilangkan akhirat. Apa kita dait erak dengan dunia yang Allah suguhkan ini? Air. Nah bau ka air nenek kak sekedar na air tak kadung enam doang. Lagu air nenek najari penyebab ita tama surga. Lihat bagaimana Nabi SAW menyebutkan seseorang, ya, muntamile tama surga, maka berikan orang nih minum, karena Allah Subhanahu wa taala memasukkan seorang pelacur ini, pelacur tamang surga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab apa? Dengan sebab memberikan minum anjing ngembang acong ngenem, acong ini kumbe henteng tetangga. Bagaimana kan tuh ibu-ibu polek kah bagi ngang tetangga, ngelak epe sesiong bagi ngang tetangga. Jadikan dunia ini sebagai wasilah atau sarana untuk mempermudah akhirat kita. Nah bagus kata Daud. Rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian tatkala ada angan-angan untuk berlomba-lomba
mendapatkan dunia, berkereok gara-gara dunia, berkereok gara-gara tanah ajal pak. Ya, hati-hati. Ya, banyak di antara kita masih girang saling zalimin kaitannya dengan tanah. Tu berdua punduk kilik bawah, niri doang tambahan-tambahan sedikit atas. Sebelumnya apa? Ya nak cuman sekedar bang-bangan tu selun-selun jadi bangket lek nah. Atau menggeser batas tanah, pageran geser sedikit, pagar geser-geser. Hati-hati. Ini kezaliman. Ya. Nabi SAW mengatakan, "Man akhadha shibran min al-aradi tuwiqa ila 7 aradin." Ayyaija imait jengkal tanah batur zalim atau tanah warisan saudara kita tidak berikan. Wah bagus, faraid bagus, sudah dilakukan pembagian sesuai dengan faraid. Ya, kemudian ya merasa puas, bait mampu, gugat. Jengkal dia akan dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke 7 lapisan bumi, atau bahkan dia akan ginantambunin. Sebab bagaimana munahara kue munah hektar, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagaimana kehinaan atau hinanya dunia tersebut. Nabi mengatakan, "Lau kanatid dunya ta'dilu janaha ba'udah", seandainya dunia ini na mulia dunia nenek marak berhargana keletek berangkak. Arak kita milih merembun keletek berangkak. Keletek berangkak henang geto julu arak ruana dunia nenek di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma saqallahul kafirin al-ma'a. Allah Subhanahu wa taala ya dambeng dengan kafir ini ngenem. Kenapa mereka diberikan minum? Karena tidak ada maknanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan akhirat untuk orang-orang yang beriman. Fad dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Sehingga dunia itu adalah penjara. Bagaimanapun bahagian, tapi dunia nenek penjara untuk dengan beriman, no, penjara. Bahagia lagu dengan penjara. Wa jannatul kafir, dan ini sebagai surga orang kafir. Kalau dibandingkan dengan apa yang Allah akan berikan balasan berupa siksa neraka, baninah jadi surgana ketimbang ngira pedisna atau pedihnya siksa neraka tersebut. Rahimani wa rahimakumullah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat ya bersama para sahabat berjalan, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjumpai bangke bembe ikurus, bangke bembe wah jadi bangke kurus mampu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Kah mun pada ya suruh melian ini atau pada ngembeng arak ke milih ai ke gin milih na hidup nuhan kami ngembeng ya kami milih karena kayak mati na hidup le kurus na ya kami milih." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lakanatid dunya ahwan min tilkal jifah." Maka dunia itu, para sahabatku, perhatikan dunia itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih hina ketimbang bangke nenek. Lagu kita senang pin bebangke. Regot. Ya.
Seperti itu. Rahimani wa rahimakumullah. Ya. Sekali lagi, munta tetu-tetu laksana yang apa ilaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa ukuran tadi dalam kehidupan dunia, mana yang kita ambil dari dunia sehingga apa? Hasad terhadap orang dalam kehidupan dunia akan hilang. Lihat sekarang apa yang kita miliki, lihat yang di bawah. Beda dengan kaitannya dengan akhirat, beda. Namun yang berkaitan dengan akhirat, ketaatan harus selalu tairi. Ita biasa anta mungkin selalu masbuk, selalu rakaat apa pin sab kedua, ketelu, ya tahu sab pertama. Kita tabat berjemaah aja kah? Aku sab pertama. Ini namanya ghibtah. Ini namanya ghibtah. Kanggu. Ya. Yang dinamakan sebagai apa? Ini sebagai ghibah majazi. Apa ghibah? Afwan. Hasad majazi. Hasad yang apa? Majaz. Namun bukan hakiki. Ya, kelihatannya sebagai hasad, namun ini adalah yang disebut dengan sebagai al-ghibtah, yaitu menginginkan kebaikan yang lebih dari orang lain kaitannya dengan ketaatan. Nengka arak batur ngaji bau lekna ahjelu ahjus, oh jemaah aku ahjus tengah. Tanggo. Ya. Rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanat hammuhu ad-dunya ja'ala Allahu faqrahu baina 'ainayhi." Ayyaija imina tujuan hidup nanene atau yang menjadi kesibukan utamanya adalah mencari dunia, Allah akan ginda tolu ngang ruan diri nunalik julu doang. Mau panen sayur pira sayur, panen sayur nengka 20 juta. Ya. 20 juta. Beh mentambang anak yatim nenek 2 juta kurang balu olas. Kurang tabungan tah jemaah. Nah, hasil selai. Mau selai terbin 20 muntano mula jak gintan nyukupang seket julu ampuk ginta magingang batur terus seperti itu ya, takut kurang doang para jamaah. Jadi jadikan akhirat nono ya, jadikan akhirat nono jadi tujuan tadi dalam dunia nenek. Tujuan tak adalah untuk akhirat, menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala di surganya. Ini tujuan tak. Kemudian di sini beliau mengatakan, "Fi hadzal hadits adabun akhar idafatan lil adab allati dzukirat fil hadits as-sabiq." Kemudian di dalam hadis ini adalah beberapa atau disebutkan di dalam hadis ini adab yang masih berkaitan dengan adab yang disebutkan pada hadis tentang 5 hak muslim terhadap muslim yang lainnya. Wa huwa anna al-insan la yarghabu fi hadhihi ad-dunya wa la yajza' bima asabahu bal yasbir wa yahtasib sawa'an kana faqiran aw maridan aw ghayra dhalik. Bahwasanya seseorang ya, jangan dia terlampau mencintai dunia. Ya. Wala yajza' bima asabahu, dan jangan juga kecewa dengan apa yang menimpanya. Kata berkecil hati. Orang diberikan, ada yang kaya, ada yang miskin. Jangan kecewa tatkala Allah menguji kita dengan kemiskinan. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan kekurangan kecukupan atau kekurangan kebutuhan dunia, jangan kecewa. Bal yasbir wa yahtasib sawa'an kana faqiran aw maridan aw ghayra dzalik. Bahkan di saat itu yang dituntut adalah tasabar.
dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan ujian kefakiran atau ujian sakit dan yang lainnya. Dan ingat, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira bagi orang yang selalu bersabar tatkala Allah timpa dengan kesulitan dunia, tatkala Allah timpa dengan musibah. Nabi mengatakan, ajaban li amril mu'min anna amrahu kullahu khair. Sangat mengherankan perkara dengan beriman, ahlak perkaranya bagus. In asabathu sarra syakar fakana khairan lahu. Kalau Allah berikan dia kebahagiaan, suatu yang buat dia bahagia, senang, ngembang sehat, ngembang arak kebutuhan tajlun ini, ya, anak jari entah sehat, awan tak sehat, syukuri, ya, syukuri para jemaah. Ngembang epe awa, syukuri awan pe. Di saat lui yakna berde kesempatan bajang-bajang ini melari, epe jawah melari, syukurin awan pe. Bagaimana cara mensyukuri? Allah memberikan kita istri, didik mereka, ya, ajak mereka untuk belajar akidah, ajak mereka untuk belajar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak pada saling tena untuk berbuat ketaatan. Irahawan no. Jangan justru ketika setelah menikah, sebelum menikah aja kenyakan bajang, oh luar biasa, kajian nganti catatan, kajian apa selalu sabtun lek julu, masih bajang, wah melari, ya wah datang wah, sibuk mulai belanjan tunina no ya nara, ya pengaji ke, wah harian no, begitu terus. Hati-hati, jangan-jangan niat nikah no salah. Ya, cara mensyukuri nikmat nikah nono para jemaah, saling ajak, saling bantu di dalam berbuat ketaatan, baik suami atau istri, saling dukung. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kebahagiaan sepasang suami istri atau kebahagiaan di dalam rumah tangga dengan cara seorang suami ketika bangun dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam uras tengah kelem, salat tahajud. Kemudian ya, selanjutnya dia membangunkan istrinya, dibisikkan ya suara-suara atau sapaan-sapaan yang menyenangkan. Puraskah sayang? Ya pira ni kena sayang toak pen ini. Ibu-ibu, ya puan sayang angke. Sesiong doang. Ya, sekenta tua, sekenta mesra. Nenek gak seketua, sekejauh. Ya tersemar ustaz. Salah langan pilak ni nejak. Ya. Ibu-ibu, gindalalo harian nganti lupa pe awis pe cinta teka. Hah? Ini lupa apa kedidang ingat pe. Harus ada. Bangunkan, kemudian apa? Kan tuninan ini manja. Harusnya manja dengan Nina. Tuninan ini manja, ya ada kuluras. Bait apa? Bait ai percikan. Kak guyur. Bait ai percikan. Sampai bangun. No bentuk bagaimana kebahagiaan suami istri. Sarah anta mensyukuri nikmat perkawinan tersebut atau pernikahan tersebut para jamaah. Rahimani wa rahimakumullah. Wa in asabathu dharra sabara. Begitu juga tatkala Allah timpakan kepadanya ujian, diuji ya, susah majar hutang, diuji dengan lilitan hutang, diuji dengan berbagai macam kebutuhan yang tidak terpenuhi, diuji dengan rasa sakit, diuji dengan kematian dari anggota keluarga, sabar, bersabar. Jangan mengeluh. Mohon bersabar ibu-ibu. Ya, anja dengan Ninan ini paling mendak lepas engkat. Ya. Digambarkan bagaimana seorang wanita
di zaman Nabi SAW ketika dia ditinggal oleh anaknya, anaknya masih beci meninggal. Kemudian Nabi mengatakan isbiri, ya, pesabarka, ya. Engkat Nabi SAW meringetin dengan nina inangis pin deket kubur anak nanu, pesabarka, ya, pesabar mau ke surga. Apa engkat dah? Iyyaka anni. Teduk. Ya lagi tak Nabi nono. Gitu dengan nina no, mendak. Ya. Fa innaka lam tusab bi musibati. Ya pedayit masih musibah, marak musibahku nenek. Marak mesadai tinggalang oleh anak yang dia sayangi. Marak mesak daripada anak kah? Nah, dan Nabi SAW beranjak pergi. Tidak berapa kemudian ada orang mengatakan, ya pergi tak berbadak no Nabi Rasulullah SAW. Lantas dia kaget dan langsung minta maaf ke Nabi SAW, dan dia mengatakan, ya Rasulullah, tadi aku tidak melihat, ya aku perhatian nono. Ya, apa enggak Nabi SAW, innamas sabru inda sadmatil ula, iaran sabar no seketika pertama tan timpa musibah no sabar kita, sambil membaca doa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan pahala pada apa yang menimpaku ini dan gantikan dengan yang lebih bagus. Ya pengome nyakan bejora anak ibu-ibu mangan sambil bejoranya bebea tar piring aren lumur nenek belak anak lapu nawa padahal anak pun ngome di sana, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Insyaallah Allah ndak tengang giring rezeki untuk awampe ngembang epe inpe kadu ganti sai nono jari dua lusinnya bare akan digantikan dengan yang lebih baik. Ya, lumur ibla lagu sabar epe berdoa epe sulun-sulun awampe datang nanti mejikom kah kumbe. Nekah PKD meli mejikom. Ya. Sabara. Wala yakunu illa lil mu'min, dan tidak bisa bersyukur, tidak bisa bersabar atas musibah kecuali orang-orang yang beriman. Nene inen tuang iman ta, yaitu tatkala berhadapan dengan nikmat bersyukur, berhadapan dengan nikmah yaitu suatu kesengsaraan, suatu musibah dan sejenisnya, bersabar. Ya. Dan Syekh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan bahwasannya di antara tanda kebahagiaan manusia pen dunia ini telu. Yang pertama, idza u'tiya syakara, kalau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu nikmat dia bersyukur. Wa idza lam yu'ta sabara, kalau tidak diberikan dia tidak menggerutu namun bersabar. Ya, ya menggerutu. Ya na bagian pe masih gen mau apa? Gen mau kartu PKH ibu-ibu. Padahal jaita ke nenek, pemerintah apa ke ini? Kadus mulai na tahu, kadus lah. RT gue ngomiang. Tak boleh. Sabar, ya na bagian ta. Dan bisa jadi tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sang gina jari musibah belian, ginta kikit, gina jari musibah besar, ginta gunayang untuk hal-hal yang haram.
Kan menjadi musibah harta tersebut. Kemudian yang ketiga, wa idza aznaba istaghfara, dan tatkala mereka melakukan dosa, ya, melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka cepat bertaubat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahagia wahai tapin dunia ini. Ya, karena tidak ada kita yang terbebas dari salah, tidak ada kita yang terbebas dari dosa. Wa khairul khatta'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang salah, sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah orang yang bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian fal faqiru yanzuru ila man huwa afqar minhu, maka seorang yang fakir lihat ada yang lebih fakir dari kita. Ya, bagi orang yang fakir masih ada yang lebih fakir le ita. Ita nengkan ini mangan telu kaliah jelo, sang jangan ta doang ya nampak, bukan daging, bukan ikan. Ya, lagu lihat, ya, coba tagita di kehidupan sehari-hari kaum muslimin yang lainnya, kaum muslimin ini bagaimana? Kadang kaliah jelo mangan, ada yang tidak makan sehari full, ada orang meminta-minta karena kebutuhan. Ita arak kita nengkapin tanah betian yang akan ngasih gegereng arak kepe, ya narak gegereng sangkur-sangkurang, lihat, ya, nasi Ambon narak, ya, nasi ino nengka lian karina. Hanya ibu-ibu ni demen lalu ngelak, ya, teh nyet nasi empina gegereng, nyet nasi empina gegereng, dan banyak mubadir. Hati-hati, Allah Subhanahu wa taala uji ta dengan nikmat nasi nono. Allah uji ta dengan nikmat minuman yang serba ada tersebut. Makanya pantas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengingatkan para sahabat, ya, dan peringatan ini untuk semua umat Islam. Nabi mengatakan, fa wallah la akhsha inni la akhsha al-faqr alaikum aw mal faqru akhsha alaikum. Demi Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah, demi Allah, derek nono ya kutak-kutang ya kutak-kutang derek nono nimpak pada, walakin akhsha an tubsata ad-dunya, namun yang aku khawatirkan adalah dunia dibukakan untuk kalian. Ya, sebelumnya susah untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari, setelah berusaha terus dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala metode atau cara-cara bisnis, berhasil. Yang sebelumnya ilaija apa doang talat tabetani, pade doang, nganti ujanah kaliah tawan, deno enggak nangan delang. Lagu lihat sekarang musim panas, bau kita betaletan. Dengan cara apa? Banyak metode yang Allah Subhanahu wa taala tunjuki. Ya, cara bertani sayur begini, cara bertani ini begini, lui carana. Menilai tanjekang Ambon salsolah nengkalui, ya, biasan batur panen akali 6 bulan padeno banengkah kali 2 bulan panen cepat. Itu cara Allah membukakan dunia ini. Tapi lihat, ini inta kutang dalik Nabi, ini tatkala dimudahkan dunia tersebut, Nabi mengatakan fatanafasuha kama tanafasuha, maka kalian akan berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia itu dengan cara yang haram, saling menjatuhkan, saling memfitnah, ya, saling menzalimi, saling mengambil harta yang lainnya.
Berlomba-lomba. Ya, bukan berlomba-lomba dengan cara yang halal, tapi dengan cara yang haram. Ingat para jemaah, haramnya makanan yang masuk ke perut kita, ini berpengaruh pin ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sulit ginta bau taat, sulit ginta bau terus istiqamah ngaji, istiqamah di atas sunnah, istiqamah di atas aqidah yang sahihah, namun isin baduk tan ini api. Percaya nono? Ya. Ini ya. Ya. Di antara faktor penyebab kenapa kita bermaksiat, kenapa selalu lalai melakukan ketaatan, karena isin tiantan ini haram. Kenapa doa kita tidak didengar oleh Allah? Karena yang masuk makan minum ini adalah haram. Nabi mengatakan kullu lahmin nabatat min suhb fannaru awla biha. Setiap daging, ya, setiap itai belek-lek kakenani haram, maka neraka lebih utama untuk ia dapatkan. Mau tidak mau pasti kena make kita gawe kemaksiatan. Ni muntangakan kakenan haram. Hati-hati. Ini yang Nabi SAW takutkan. Kalau sudah dibukakan dunia, berlomba-lomba dengan cara yang halal, yang haram. Yang sedangkan Nabi SAW dengan kekhawatiran tersebut selalu memperingatkan, mengatakan khudhu ma halla wada'u ma haram ala fa'ajmilu fi talab. Ambil yang halal kakanan ini, tinggalkan yang haram. Dekatna luit lagu haram enang. Kedina halal syukuri, itu yang berkah. Ya. Ala fa'ajmilu fi talab. Maka perhatikan, nah bagus-bagus caran pada meta pegawaian. Nah bagus lekta mbeke angkan ibu-ibu ketika la ule awam pe nganti upak harian dah ka kumbe upak pe harian nene pe beketuan. Kita sebagai suami jangan marah. Ya. Pira jam harian, hitungan harian lekan jam 7 sampai jam balu sampai jam 5 keumuman nah. Ka sebelum nono sang istirahat. Ya. Bare istirahat, salat, makan sampai 30 sampai 1 jam ka kumbe istirahat penono. Sang lebih lalu. Semuanya tanya karena ini berkaitan dengan kehalalan yang akan masuk ke dalam perut istri dan anak kita para jemaah. Perhatikan baik-baik. Kemudian munwahta berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia ini dengan cara yang haram, ya, menghalalkan semua cara yang haram untuk mendapatkan bagian dari dunia. Fatuhlikukum kama halakathum, maka dunia itu akan membinasakan kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minak pada sengsara sebagaimana dunia itu membinasakan, menyengsarakan umat-umat terdahulu. Bagaimana Firaun, bagaimana Haman, bagaimana Qarun, ya, mereka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dunia yang mereka miliki. Benamang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk kehinaan terhadap mereka. Rahimani wa rahimakumullah. Jadi lihat, ketika kita butuh jangan mengeluh. Banyak yang lebih butuh dari kita. Wala yanzuru ilal ghani, dan jangan lihat orang yang lebih kaya. Walau syaa Allah la ja'alaka mithla hadzal faqir alladhi laysa 'indahu syai'. Seandainya Allah Subhanahu wa taala berkehendak, Allah juga mampu mina ita jari dengan fakir. Allah mampu. Anta 'indaka ba'd syai' wa 'indaka qut yaumik wa hadzal faqir ma 'indahu syai', laisa 'indahu hatta quta yaumihi. Ketika ita berdua sangon ta jelo nene. Arak batur marang kata tengone no, ya namangan jamaah jelo.
Alwi. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Man asbaha aminan fi sirbi. Ayyaija aman pin balina, tenang. Mu'afan fi jasadi, sehat badanna, sehat keluargana, sehat anakna. Daripada orang yang diberikan harta lagu bani ini wah mulai kolesterol tinggi penene, gula darah pewah tinggi, pepentelahang nasi, lomak pekakan, lomak no penggita tanu perkenan dengan kakenan dan diri, selun luik kepeng, ya nabi gin gandong, lomak pekakan, kah kumbe, ya kingan tinta, hah? Apa gunanya sekarang? Apa manfaat yang banyak tersebut? Ya, aman kita pun balenta, tenang tangkat anak awan tatat keluarga, ya bersama orang tua tenang kita untuk makan, tenang kita beribadah. Lihat banyak orang lain tidak tenang di rumahnya. In Palestina, ya semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat musibah mereka dan menghinakan orang-orang Yahudi. Lihat di Palestina, ya na tenang banget ngenem tindak uras na tenang na karena kering muda angkat bom ini, ya angkat senjata, mereka tidak akan tenang. Kita Masya Allah luar biasa, Allah ngambil kita rasa tenang pen Indonesia Lombok nih, tenang ibadah tah, ya tanpa khawatir ada yang mengganggu kita, tenang. Kemudian wa wajada quta yaumih, dan dia mendapatkan kebutuhannya pada hari itu. Kah sangon tajelun ini kumbe wah tamangan tengah apa kalam mungkin ini ibu-ibu wah selesai ke kelaan pe wah selesai ya pergi lapar tindo anda no mon dengan lapar no ya tak tahu tindo. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika minal Allahumma inni a'udzubika minal khiyanah. Ya Allah, aku berlindung dari sifat khiyanah. Fa innaha bi'satil bitanah, karena yang khianat ini adalah teman yang paling cara bermuamalah paling lengeh ini, modal hidup paling lengeh, yang khianat nano. Wa a'udzu bika minal ju' fa innahu bi'sad daji', dan aku berlindung lekan rasa lapar, karena rasa lapar ini adalah teman tidur yang paling tidak enak. Tata lagu krek ngegaduang tian kesekat tekejep. Wah kejep bae lagu rukatnya dengan ngurasin tanasi no. Le ya namai krok tian ini sambil tinduk. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung. Ya, namun itu alhamdulillah makan malam sudah, kelaan pe liri ibu-ibu. Tenang pe wah. Ya, nah ketika kita tenang dengan apa yang kita dapatkan, dengan dunia yang kita dapatkan, tenang kita tinduk uras, tenang kita untuk melaksanakan aktivitas harian, tenang kita untuk beribadah. Jadikan tetangga kita juga tenang. Tatkala tetangga butuh, silakan mudahkan. Tatkala ada yang butuh bantuan kita, bantu. Sebagaimana kita masih butuh pada bantuan tatkala kita butuh tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallah la yu'min, wallah la yu'min, wallah la yu'min. Nabi mengatakan, demi Allah tidak beriman. 3 kali Nabi mengatakan. Man bata syaba'an wa jaruhu ji'a, atau kama qala alaihi salatu wassalam, yaitu seseorang yang tidur, dia keluarganya tidur dalam keadaan lelap bagus sampai subuh, ya na urasang le kerok tian,
namun apa? Dalam keadaan tetangganya masih kosong perutnya, tidak sempurna imannya. Ya. Nah, wah tangembeng aman, wah tangembeng sehat, wah tangembeng kebutuhan pada hari itu Nabi mengatakan faka'anna ma hizat lahu dunya bihadzafiriha. Seolah-olah orang itu sudah diberikan semua dunia dan semua kenikmatan dunia. Wah harak tu noh langanna dari ambil kenikmat dunia noh aman sehat arak kakenanta nono wah ya bareh berdua ita kendaraan ini pinang remote nakutang apa bareh sang arak maling arak batur iseng untuk muka lawangnya ya. Berdua ita sepeda motor dibuatkan remote anti maling karena behen yang gerak-gerakan tut narak tenang tangkan ya. Manangkah aman tenang sehat kah teh tamangan buih enggak nanono doang kejep sampai lemak raja wahitanono angkan tenang rasa aman nono yang kita butuhkan. Lihat sebagaimana yang dicontohkan oleh disebutkan oleh beberapa para tabi'in ya, ketika sahabat Umar radhiyallahu anhu dicari oleh orang Rom, kemudian dijumpai bahwa oleh utusan raja nenek yang dicari Amirul Mukminin, presiden nenek, pemerintah kaum mukmin, ahlapuna pemerintah kaum muslimin, yaitu Umar radhiyallahu anhu dicari ketuk-ketik embelangan dan dayet tinduk pin bawa lorong korma panasan tinduk apangkan yuk nenek kerajaan pada tahu na tinduk tanpa pengawalan apa-apa aman ya. Di sana ya, ketika ditanya apa sebabnya, amanta fa aminta fa aminta wa nimta. Mun wah pe amanah ja aman wah ipe tenang ipe tinduk. Nenek kata jari apa? Jari pedoman di dalam memerintah keluarga anta. Amanah penurusan keluarga aman kita. Bawa ini jerak wah kena om yang happy amanah. Wanimtah tenang happy tinduk. Sebelum tinduk kah? Ne awangku ne pekadu belanja satu sah jelu nenek. Nenek belanja anak ta. Seket jelu na 5 paranah 10 kah ku tinduk julu ya narak gedor epe bah bebeak no banene na ini gin yang gedor ita lelemak 2U jelu no teh nang gedorang ama cang kita kepang pencan kuat bebeak ini padahal 2U ini kepe gin aman nggak bisa. Apalagi pemerintahan yang lebih besar dari kehidupan rumah tangga. Mungkin demikian para jemaah rahimani wa rahimakumullah ya, beberapa faedah atau ulasan yang berkaitan dengan hadis yang kedua tentang bagaimana cara kita untuk ya mengatur kebutuhan ya, kumbe sarantang ngatur kebutuhan sehingga tidak ada tamak, tidak ada iri pada kehidupan orang lain, dan kita akan semakin ya menjaga kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa
percaya terhadap takdir Allah semakin kuat, keimanan tak terhadap takdir itu semakin kuat. Wallahu taala a'la wa a'lam. Silakan azan.